Sobat Medistra, selamat datang di podcast Rumah Sakit Medistra. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Baik, perkenalkan saya Anggrit, saya selaku host di podcast kali ini. Dan kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik kali ini, yaitu mengenai gangguan tidur pada ibu hamil. Nah, ini cocok banget untuk calon ibu seperti saya ataupun ibu-ibu di luar sana untuk mendengarkan podcast ini sampai akhir. Saat ini saya tidak sendirian, sudah ada bersama saya seorang ahli di bidangnya dan juga yang cantik di depan saya kali ini, yaitu Dr. Rimawati Teja Sukmana, spesialis neurologi. Dan Dr. Rimawati ini merupakan seorang neurolog yang mendalami masalah gangguan tidur di Rumah Sakit Medistra. Halo dokter, apa kabar dok? Baik sekali Anggrit. Baik ya dok, ya syukurlah dokter kalau baik-baik saja. Nah dok, kali ini kita akan membahas mengenai topik masalah gangguan tidur dok. Nah salah satunya yaitu mengenai gangguan tidur terutama pada ibu hamil ya dok. Dan dokter, ngomong-ngomong kemarin tanggal 15 Maret itu adalah hari peringatan hari tidur sedunia, betul ya dokter ya? Betul sekali. Nah mengenai ngomong-ngomong tentang tidur nih dok, biasanya kita setiap orang memiliki ciri-ciri tertentu dok saat tidur. Nah ada yang seperti mendengkur, ada juga yang dia tidur tidak ada mendengkur, diam saja, besok kemudian bangun pagi-pagi gitu ya dok. Nah salah satunya seperti saya nih, saya kalau tidur sih infonya nggak mendengkur ya dok. Nah tapi ada juga yang unik nih dok menurut saya. Saya waktu itu pernah mendengar teman saya dan tante saya dok, dia dalam keadaan hamil dan dia waktu itu tidur dan saya mendengar dia mendengkur dok saat tidur. Nah ini menjadi pertanyaan saya dok, apakah semua ibu hamil itu beresiko dok mendengkur atau semua ibu hamil itu pasti mendengkur? Oke. Terima kasih pertanyaannya Anggrit. Tidak semua ibu hamil akan mendengkur. Oke. Cuma memang pada ibu hamil kemungkinan mendengkur itu akan lebih besar karena faktor hormonal, ya, karena faktor hormon estrogen dan progesteron yang tinggi itu menyebabkan bengkak saluran napasnya, sehingga kemungkinan dia mendengkur akan lebih besar. Apalagi kalau dia sudah trimester ketiga, ya sudah hampir melahirkan, beban dari bayi yang akan naik sehingga paru-parunya berkurang fungsinya, itu menyebabkan dan juga karena berat badannya bertambah, dia kemungkinan mendengkurnya lebih besar. Tapi sebetulnya yang bahaya tuh bukan mendengkurnya, tetapi yang bahaya apakah dia ada henti napas saat mendengkur itu. Ya, karena kalau henti napas saat mendengkur, terutama pada ibu hamil, itu bisa berbahaya bukan pada ibunya saja, tetapi juga pada bayinya. Tapi berarti memang tidak semua ibu hamil itu beresiko mendengkur ya dok ya. Nah kalau gitu dok, kondisi atau hal-hal apa saja yang membuat ibu hamil ini bisa mendengkur dok tadi? Ya sebelum hamil dia sudah mendengkur, dia kemungkinan waktu hamil kemungkinan mendengkurnya akan lebih besar. Atau dia memang berat kegemukan, ya, atau dia memang ada diabetes, hipertensi sebelum hamil, ya kemungkinan dia mendengkur. Atau yang lebih berat lagi sleep apnea atau henti napas saat tidur waktu hamil itu akan lebih besar. Berarti itu kondisinya ya dok ya. Nah kalau kayak gitu dok, sejak usia kehamilan berapa biasanya ibu hamil itu bisa mendengkur dok? Apakah dari awal kehamilan atau di akhir kehamilan dok? Lebih besar pada lebih besar pada akhir kehamilan. Tapi ya? Dari awal bisa juga. Jadi dari penelitian mungkin pada trimester pertama hanya sekitar 3% ibu hamil yang mendengkur. Pada trimester ketiga atau terakhir itu bisa sampai 27%. Jadi lebih tinggi. Mungkin ya karena ibunya juga jadi tambah berat, ya, dan bayinya juga tambah besar, ya itu jadi kemungkinan ya mendengkur akan lebih besar. Berarti lebih besar kemungkinan di akhir ya dok ya? Di akhir ya. Lalu dok kalau gitu apa saja bahaya dari mendengkur untuk ibu hamil itu dok? Ya, jadi ada 2 jenis bahaya, ke ibunya dan ke bayi yang dikandung.
ya. Ke si ibunya sendiri dia akan mendengkur, atau sebetulnya bukan mendengkurnya sendiri tetapi sleep apnea atau henti napas saat tidur yang salah satu gejalanya mendengkur. Itu bisa menyebabkan kerusakan endotel dari pembuluh darahnya sehingga dia menjadi diabetes atau hipertensi pada kehamilan. Ya, orang sebut preeklamsi ya, yang preeklamsi dengan bahayanya macam-macam, bisa sampai kejang dan sebagainya. Itu kemungkinan pada ibu hamil. Tapi pada bayi yang dikandung itu juga ada kemungkinan buruk juga, yaitu berat badan bayinya tidak naik. Jadi berat bayi nanti waktu lahir dia akan kecil, atau bisa lahir prematur. Jadi banyak sekali ya. Jadi kebetulan sekali saya ada baru-baru ini saja ada seorang ibu yang hamil pertama kali, dan dia sudah hamil 35 minggu, berarti udah hampir melahirkan ya, tinggal 3-4 minggu lagi dia akan melahirkan. Betul. Itu datang ke saya karena dikirim dokter kebidanannya, anak berat bayinya tidak naik-naik. Dia khawatir sekali karena ini udah mau melahirkan, ke berat bayi saya cuma segini ya, bisa low birth weight, jadi berat bayinya rendah, bisa masuk inkubator segala macam ya, kemungkinan itu segala macam. Jadi dia sangat khawatir. Memang setelah saya tes dan suaminya bilang ini tadinya memang sudah mendengkur, tetapi selama kehamilan mendengkurnya makin keras dan ada berhenti napasnya saat tidur, suaminya mengatakan. Dan dia juga timbul preeklamsi selama kehamilan ini. Dan akhirnya kita tes, ternyata memang benar ada henti napas waktu tidur, dan kemudian kita obati dengan salah satu alat, yaitu alat CPAP. Berat badannya mulai naik, baru 1 minggu pengobatan dia langsung berat badannya naik. Jadi sangat gembira si ibu itu ya. Wah, luar biasa dokternya. Berarti memang mempengaruhi dok untuk keduanya, untuk ibu hamil maupun untuk janin bayinya juga ya. Nah dok, tadi kan dokter ngomongin mengenai sleep apnea dok. Nah gimana sih kita bisa tahu perbedaan mendengkur biasa sama yang ada sleep apneanya dok? Jadi sleep apnea sebetulnya nama panjangnya obstructive sleep apnea. Jadi henti napas waktu tidur karena ada sumbatan saluran napasnya. Salah satu gejalanya memang mendengkur, tapi bukan hanya mendengkur saja gejalanya ya. Jadi selain mendengkur, pasangan atau suami bisa melihat bahwa ada henti napas saat tidurnya. Kemudian dia kalau bangun pagi rasanya masih tidak segar walaupun tidurnya udah lama, misalnya 6-8 jam, tetapi bangunnya masih ngantuk, masih capek. Terus sepanjang hari dia masih ngantuk, bisa ketiduran di mana-mana ya. Apalagi kalau si ibu hamil itu ada hipertensi, udah ada preeklamsi, ada diabetes dan sebagainya, kita udah mulai curiga nih, ini jangan-jangan bukan mendengkur biasa ya, kemungkinan sudah ada sleep apnea. Berarti itu ya ciri-cirinya dok ya, kalau ada sleep apneanya berarti yang mudah dia gampang lelah, ngantuk gitu ya dok ya. Tapi ya kita itu baru curiga Anggrit ya. Kalau untuk memastikan kita mesti tes lagi ya dok. Nah itu dok, gimana sih cara kita mengatasi dan mencegahnya supaya tidak mendengkur dok? Ngomongin ibu hamil ya. Betul. Saat hamil dok maksudnya. Mencegah agak sulit ya, paling dengan tidur miring mungkin. Kalau tidur miring biasanya saluran napas kita akan lebih terbuka ya, sehingga dia mengurangi kemungkinan untuk mendengkur ya. Karena yang tadi saya bilang yang bahaya itu bukan mendengkurnya tetapi berhenti napasnya sebetulnya ya. Dengan tidur miring bisa mengurangi, atau tidur dengan bantalnya agak ditinggikan. Ya, itu juga bisa mengurangi risiko. Bisa ya dok ya, tidur miring, terus bantal yang agak ditinggikan gitu dok ya. Terus dok, tadi yang tes itu tes apa ya dok? Tesnya tes tidur, jadi sleep test ya. Ada berbagai macam sih sleep testnya ya, ada 4 macam. Yang paling akurat itu di rumah sakit ya, dilakukan namanya polisomnografi.
Ya, itu satu malam pasiennya tidur di rumah sakit sambil kita rekam tidurnya, direkam napasnya, direkam tidurnya, dan kita lihat apakah ada henti napas selama tidur. Tapi ada juga rekaman yang bisa dilakukan di rumah. Jadi mungkin untuk ibu hamil ya, yang kalau pindah di tempat baru mungkin jadi nggak bisa tidur ya, sama dia lebih nyaman untuk di rumah, itu kita bisa lakukan namanya home sleep test. Jadi dilakukan sama seperti di rumah sakit, tapi lebih sederhana dan itu bisa dilakukan di rumah. Ya. Yang lebih sederhana lagi adalah dengan oximetri. Oximetri cuman untuk melihat apakah ada oksigennya turun pada saat tidur. Itu juga menjadi salah satu opsi ya untuk mengetes untuk screeningnya ada sleep apnea atau tidak. Berarti ternyata tes itu selain di rumah sakit bisa di rumah juga ya, bisa Dok di ya. rumah. Tapi lebih baik di rumah sakit ya, Dok. Ya, di rumah sakit akurasinya lebih tinggi. Lebih tinggi, betul ya, Dok. Apalagi dites dengan dokter ahlinya seperti Dokter Rima ini ya, Dok ya. Oke, Dok, kalau gitu pertanyaan terakhir nih, Dok. Apakah ada pantangan, Dok, untuk makanan ataupun minuman supaya tidak mendengkur saat hamil, Dok? Rasanya sih kalau pantangan makanan minuman sih nggak ada ya, apalagi ibu hamil kan perlu asupan gizi yang cukup ya. Cuma memang risiko mendengkur pada ibu hamil itu lebih tinggi pada kalau ibu sebelum hamil orangnya sudah gemuk. Ya, jadi kemungkinan dia mendengkur akan lebih besar ya. Tapi yang lebih penting sebetulnya tadi kan berbahaya ini kalau kita biarkan mendengkur henti napas pada ibu hamil. Jadi kita harus obati. Ya. Cara mengobatinya tidak dengan obat tapi dengan alat. Alatnya namanya CPAP. CPAP itu singkatan sebetulnya CPAP ya, Continuous Positive Airway Pressure namanya. Ya, jadi selama tidur ibu hamil itu akan diberikan tekanan yang terus-menerus sehingga membuka saluran napas. Mungkin Anggrit bisa lihat itu gambar ini gambarnya bapak-bapak ya, tapi ini harusnya ibu hamil. Tapi ini contoh lah, Dok ya. Ini alatnya itu yang yang hitam itu. Oh, ini ya, Dok ya. Itu alatnya bisa segitiga, bisa kotak ya, itu ditaruhnya di samping tempat tidur ya. Kemudian ada selangnya yang panjang dan kemudian ada masker. Maskernya juga macam-macam, nanti pasien bisa pilih sendiri yang mana sih yang nyaman gitu ya. Nah, ini dipakai hanya selama tidur. Ya, dan selama tidur ini dia akan membuat ibu hamil itu tidurnya jadi lebih nyenyak karena dia nggak terbangun-bangun. Karena kalau ada henti napas, setiap henti napas dia akan terbangun sehingga kualitas tidurnya jelek ya. Tapi dengan memakai alat CPAP ini dia tidak terbangun-bangun, jadi bangun paginya pun segar, henti napasnya hilang, mendengkurnya juga hilang. Tapi yang paling penting adalah itu penyakit-penyakit tadi, hipertensi, diabetes pada kehamilan, juga akibat pada si bayinya prematur dan berat badan lahir rendah, itu kita bisa cegah dengan alat ini. Alat ini ya. Betul, berarti harus tes dulu baru nanti dokter bisa merekomendasi pakai alat ini atau tidak gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, Dokter. Ini sangat menarik banget sih, Dok, topiknya. Ini menjadi bekal dan ilmu buat calon ibu seperti saya contohnya, ataupun ibu-ibu di luar sana, Sobat Medistra. Ini sangat menarik banget dan bermanfaat banget, Dokter. Terima kasih banyak, Dokter, atas waktu dan ilmunya ya, Dokter. Dan ini pasti akan menjadi bekal buat kita semua. Nah, bagi Sobat Medistra yang ingin mengkonsultasikan kesehatannya dengan Dokter Rimawati, spesialis neurologi, terutama mengenai gangguan tidurnya, nah ini bisa banget langsung datang ke Rumah Sakit Medistra karena Dokter Rima ini ada di setiap Senin sampai Sabtu, betul ya, Dok ya? Betul. Kalau Senin sampai Jumat itu dokter praktiknya jam 10 sampai jam 12 siang, dan kalau hari Sabtu ada di jam 1 sampai jam 3 sore, betul ya, Dokter ya? Sekali lagi terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama, Anggrit. Baik, dengan demikian untuk podcast kali ini kita akhiri. Saya Anggrit dan Dokter Rimawati Teja Sukmana, spesialis neurologi Rumah Sakit Medistra. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu.